Kolaborasi adalah proses bekerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, penelitian, seni, dan teknologi, kolaborasi menjadi elemen kunci untuk inovasi dan kesuksesan. Berikut adalah penjelasan tentang pentingnya kolaborasi, jenis-jenis kolaborasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi yang sukses, dan contohnya dalam kehidupan nyata. 1. Pentingnya kolaborasi, menggabungkan keahlian dan sumber daya. Kolaborasi memungkinkan orang-orang dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu untuk menyatukan keahlian mereka. Ini menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efektif karena ide-ide baru muncul dari perspektif yang berbeda. Inovasi dan kreativitas. Bekerja sama memungkinkan pertukaran ide yang dinamis yang seringkali memunculkan gagasan inovatif yang mungkin tidak muncul jika bekerja secara individual. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. Ketika orang bekerja bersama, mereka dapat berbagi beban kerja dan memanfaatkan kekuatan masing-masing, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Pembelajaran dan pengembangan diri. Kolaborasi mendorong individu untuk belajar dari satu sama lain, memperluas keterampilan, pengetahuan, dan perspektif. Ini juga meningkatkan keterampilan interpersonal, seperti komunikasi dan resolusi konflik. Menyelesaikan masalah kompleks. Banyak masalah modern yang kompleks dan memerlukan berbagai sudut pandang serta keahlian untuk menyelesaikannya. Kolaborasi memungkinkan pendekatan multidisiplin yang lebih efektif dalam memecahkan masalah ini. 2. Jenis-jenis kolaborasi. A. Kolaborasi internal. Ini terjadi di dalam organisasi atau kelompok ketika anggota tim atau divisi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi internal sering terjadi dalam proyek atau tugas sehari-hari. Tim pemasaran dan tim penjualan bekerja sama untuk mengembangkan strategi pemasaran baru. B. Kolaborasi eksternal. Dalam kolaborasi eksternal, organisasi atau individu dari luar entitas yang sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini sering terjadi antara perusahaan, lembaga pendidikan, atau pemerintah dan sektor swasta. Contoh, perusahaan teknologi berkolaborasi dengan universitas untuk mengembangkan teknologi baru. C. Kolaborasi lintas disiplin. Kolaborasi ini melibatkan individu atau kelompok dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Dengan menggabungkan keahlian dari berbagai bidang, pendekatan yang lebih komprehensif dan inovatif dapat dihasilkan. Ilmuwan komputer, insinyur, dan ahli biologi bekerja bersama untuk menciptakan algoritma kecerdasan buatan yang memprediksi penyebaran penyakit. D. Kolaborasi digital. Kolaborasi digital semakin berkembang dengan bantuan teknologi seperti platform kerja jarak jauh, alat berbagi dokumen, dan komunikasi video. Ini memungkinkan kolaborasi tanpa batasan geografis. Contoh, pengembangan perangkat lunak open source di mana para kontributor dari seluruh dunia bekerja sama untuk memperbaiki dan mengembangkan perangkat lunak secara online. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi yang sukses. A. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka adalah fondasi kolaborasi yang sukses. Ketika anggota tim berbagi informasi dengan baik, mereka dapat menyelaraskan tujuan dan menghindari kesalahpahaman. Contoh, tim yang menggunakan alat komunikasi seperti Slack atau Zoom untuk terus memperbarui status proyek dan menyelesaikan masalah secara langsung. Kepercayaan dan saling menghargai. Kolaborasi membutuhkan kepercayaan antara anggota tim, di mana setiap individu merasa dihargai dan dipahami. Ini menciptakan lingkungan yang aman untuk berbagi ide tanpa takut dihakimi. Contoh, dalam tim peneliti yang berkolaborasi, setiap anggota harus merasa bahwa kontribusi mereka penting, terlepas dari peran atau pengalaman mereka. C. Tujuan yang jelas dan tanggung jawab yang dibagi. Untuk kolaborasi yang sukses, semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan akhir dan tugas masing-masing. Pembagian tanggung jawab yang jelas membantu menghindari kebingungan dan meningkatkan efisiensi. Contoh, dalam proyek desain produk, tim teknis mengurus pengembangan perangkat keras, sementara tim pemasaran mengatur strategi peluncuran. Keterampilan interpersonal. Keterampilan seperti empati, mendengarkan, dan kemampuan untuk bekerja dalam tim sangat penting dalam kolaborasi. Ini membantu mengelola perbedaan pendapat dan bekerja menuju solusi bersama. Alat dan teknologi yang mendukung. Teknologi memainkan peran penting dalam memfasilitasi kolaborasi, terutama ketika bekerja dari jarak jauh.
Alat seperti Google Drive, Microsoft Teams, dan Trello membantu dalam berbagi informasi dan mengelola proyek. Contoh, tim yang tersebar di berbagai negara menggunakan alat manajemen proyek seperti Asana untuk melacak tugas dan tenggat waktu. F. Kolaborasi seringkali melibatkan berbagai perspektif yang kadang-kadang bisa menimbulkan konflik. Penting untuk memiliki mekanisme yang baik untuk mengelola konflik secara konstruktif. Contoh, dalam rapat tim, pemimpin tim mendorong diskusi terbuka tentang perbedaan pendapat dan memastikan bahwa semua anggota merasa didengar. 4. Contoh kolaborasi dalam berbagai bidang. A. Bisnis. Banyak perusahaan melakukan kolaborasi untuk menciptakan produk atau layanan baru. Kolaborasi dapat terjadi antara berbagai divisi di dalam perusahaan atau antara perusahaan yang berbeda. Contoh, Apple dan Nike berkolaborasi untuk menciptakan perangkat yang dapat diintegrasikan dengan pakaian olahraga seperti Nike plus iPod. B. Pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kolaborasi antara guru, murid, dan institusi pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Contoh, sekolah bekerja sama dengan universitas untuk menyelenggarakan program magang bagi siswa guna mendapatkan pengalaman praktis. C. Penelitian ilmiah. Dalam penelitian, kolaborasi lintas disiplin seringkali menghasilkan temuan baru yang revolusioner. Proyek seperti pencarian vaksin COVID melibatkan ribuan peneliti dari seluruh dunia yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh, kolaborasi antara Pfizer dan BioNTech dalam pengembangan vaksin COVID-19. Teknologi kolaborasi dalam bidang teknologi sering melibatkan tim dari berbagai negara yang bekerja sama untuk mengembangkan perangkat lunak atau perangkat keras baru. Contoh, Linux, sistem operasi open source, dikembangkan melalui kolaborasi ribuan pengembang di seluruh dunia. 5. Manfaat dan tantangan kolaborasi. Manfaat kolaborasi, meningkatkan inovasi dan kreativitas, mempercepat pencapaian tujuan melalui pembagian tugas, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui pendekatan multidisiplin, memperluas jaringan profesional dan peluang pengembangan karier. Tantangan kolaborasi, kesulitan dalam menyelaraskan jadwal dan prioritas, terutama dalam tim lintas zona waktu. Potensi munculnya konflik akibat perbedaan visi atau pendekatan kerja. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan miskomunikasi dan keterlambatan. 6. Kolaborasi adalah salah satu kunci keberhasilan dalam banyak aspek kehidupan dan pekerjaan. Dengan menggabungkan kekuatan dari berbagai pihak, kolaborasi memungkinkan pencapaian tujuan yang lebih besar dan inovasi yang lebih signifikan. Namun, untuk mencapai kolaborasi yang sukses, diperlukan komunikasi yang efektif, kepercayaan, dan keterampilan manajemen konflik yang baik. Demikian, semoga bermanfaat.